Setelah pembatalan gencatan senjata dengan Hamas, situasi di Gaza semakin memprihatinkan. Kengerian yang melanda wilayah tersebut merupakan konsekuensi langsung dari ambisi besar Israel yang berupaya mengeliminasi Hamas sekaligus menguasai seluruh wilayah Palestina. Meski sudah banyak bukti pelanggaran hukum perang, Israel terus membenarkan tindakannya. Sebuah rekaman video mengungkapkan adegan mengejutkan di mana pasukan Israel diduga menyerang konvoi ambulans yang mengangkut petugas kesehatan di Rafah. Dalam insiden itu sebanyak 15 tenaga medis dilaporkan kehilangan nyawa. Pertanyaan pun muncul, bagaimana respon Israel atas tuduhan tersebut? Pihak militer Israel awalnya menyatakan bahwa tembakan ditembakkan karena konvoi ambulans tersebut mendekati pos mereka dengan perilaku yang dianggap mencurigakan, terutama karena tidak terlihat lampu depan maupun lampu kilat yang seharusnya menyala di kegelapan malam. Mereka juga menyebutkan bahwa pergerakan kendaraan ambulans tersebut tidak pernah mendapatkan koordinasi atau persetujuan dari pihak militer. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk membenarkan tindakan tersebut sebagai langkah menjaga keamanan wilayah. Namun, rekaman video kemudian membuktikan bahwa konvoi ambulans tersebut memang sudah menggunakan penerangan dan lampu kilat yang seharusnya menjadi identitas jelas sebagaimana kendaraan medis. Menghadapi bukti ini, pihak Israel akhirnya mengakui bahwa klaim awal tentang tidak adanya penerangan adalah keliru. Meski demikian, pengakuan tersebut tidak menghapus tuduhan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kejahatan perang. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebenarnya sudah lama tersingkap. Menurut laporan dari Al Jazeera, lebih dari 50 warga Palestina telah menjadi korban serangan brutal militer Israel. Setelah pembatalan gencatan senjata, invasi ke Gaza kembali dilancarkan sehingga menyebabkan lebih dari 1.000 warga sipil Palestina kehilangan nyawanya. Data ini pun semakin menambah kepedihan dan keraguan atas legitimasi tindakan militer yang terus dilakukan. Pada awalnya, Hamas yang berbasis di Gaza memilih untuk menahan diri dalam memberikan serangan balasan kepada Israel. Keputusan tersebut diambil agar para mediator dapat menekan Israel untuk mempertahankan gencatan senjata. Namun, terlepas dari upaya tersebut, Israel justru terus melancarkan serangan penuh ke wilayah Gaza. Sehingga Hamas pun akhirnya kembali terjun ke medan perang dengan meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Pada 6 April yang lalu, Hamas mengakui telah menembakkan rangkaian roket ke beberapa kota di selatan Israel sebagai reaksi atas pembantaian warga sipil di Gaza oleh Israel. Dalam laporan resmi dari pihak Israel, disebutkan bahwa Hamas mengerahkan setidaknya 10 roket ke kota Ashkelon di selatan. Akibat serangan itu, terjadi insiden di mana satu orang mengalami luka akibat serpihan peluru, disertai pecahnya kaca mobil dan puing-puing yang berserakan di jalanan. Pertanyaan pun muncul, apakah serangan roket dari Hamas tersebut akan membuat Israel tenang? Jawabannya, tentu tidak. Seperti insiden-insiden sebelumnya, Israel tidak akan mentolerir serangan sekecil apapun dari kelompok militan seperti Hamas. Bahkan, jika serangan itu tidak mengakibatkan korban jiwa, Israel pastinya akan menjanjikan pembalasan yang jauh lebih besar kepada lawannya. Tak lama setelah penembakan roket terjadi, militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk di beberapa distrik di kota Deir al-Balah, jalur Gaza bagian tengah. Evakuasi itu dilatar belakangi oleh insiden penembakan roket, seiring dengan instruksi langsung dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada militer untuk melancarkan respon yang lebih keras dan melanjutkan operasi intensif terhadap Hamas. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam waktu dekat, Israel akan melancarkan serangan besar-besaran di pusat Gaza yang diperkirakan akan menyebabkan banyak korban di kalangan warga sipil. Sebelumnya,
Militer Israel telah menentukan kemajuan dengan mengumumkan perluasan operasi darat di Gaza Utara yang kini mencakup lingkungan Sujaya di kota Gaza sebagai bagian dari peningkatan ofensif di wilayah tersebut. Dalam operasi darat itu, juru bicara Israel Avikai Adre menyatakan bahwa Israel Defense Force telah berhasil mengeliminasi sejumlah teroris dan menghancurkan kompleks komando serta kontrol yang digunakan oleh anggota Hamas. Namun, meski demikian, operasi tersebut juga menelan korban jiwa dengan sedikitnya 30 orang meninggal dunia dalam serangkaian serangan itu. Seiring dengan ekspansi operasi yang tengah dilakukan oleh tentara IDF di Gaza, Perdana Menteri Netanyahu beserta jajaran pejabat pemerintah mengumumkan visi baru mengenai nasib rakyat Palestina. Dalam pernyataannya, dikatakan bahwa sebagian besar wilayah kantong tersebut akan direbut kembali dan diintegrasikan ke dalam zona keamanan Israel, disertai dengan evakuasi massal penduduk. Netanyahu juga menegaskan bahwa pasukannya akan menguasai wilayah yang dinamakan Poros Morak, merujuk pada bekas permukiman Israel yang terletak antara kota Rafah dan Khan Yunis di selatan jalur Gaza, hanya sekitar 3 hingga 4 km dari perbatasan selatan. Menurut Netanyahu, langkah tersebut dirancang untuk memutuskan hubungan antara Rafah dan Khan Yunis, sehingga Israel dapat mengamankan poros kedua di Gaza Selatan. Poros ini bersama dengan yang dikenal sebagai Koridor Philadelphia yang membentang di sepanjang perbatasan dengan Mesir, dianggap sebagai garis pertahanan utama untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Dengan rencana yang terkesan ekstrim ini, pertanyaannya muncul, apakah negara-negara Arab akan tinggal diam? Tak diragukan lagi, negara-negara Arab menolak keras skema yang diajukan oleh Netanyahu. Respon yang paling cepat dan tegas datang dari Mesir. Penolakan tersebut disuarakan seiring dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati bersama Sekretaris Jenderal Fatah Jibril Rajub, Presiden Dewan Nasional Palestina Rahwi Fatu, dan mantan Perdana Menteri Palestina Muhammad Stayeh yang berlangsung di Kairo untuk membahas agresi Israel di Gaza. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Mesir menegaskan bahwa Kairo dengan tegas menolak segala upaya Israel untuk memisahkan Gaza dari tepi barat serta segala bentuk penggusuran terhadap warga Palestina dan mendukung penuh otoritas Palestina. Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmud Abbas juga mengkritik rencana Israel untuk mendirikan poros baru yang akan memutuskan jalur Gaza Selatan dan memisahkan Khan Yunis dari Rafah. Menurut Abbas, pengumuman tersebut merupakan bukti nyata bahwa Israel berniat memperpanjang pendudukan atas Gaza dengan membagi-bagikan wilayahnya. Ia menambahkan bahwa rencana tersebut jelas melanggar hukum dan legitimasi internasional, mengingat bahwa jalur Gaza sejak 1967 telah diakui sebagai bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki. Serangan brutal Israel di Gaza kembali memicu kecaman keras dari Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi secara langsung mengecam eskalasi militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki, terutama serangan terhadap tempat penampungan pengungsi yang melindungi warga sipil. Dalam pernyataannya, kerajaan mengecam penargetan sekolah Dar al-Arkam di Gaza yang mengakibatkan puluhan korban jiwa di antara para pengungsi, serta penghancuran gudang di daerah Morak Timur Rafah yang dikelola oleh Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi. Gudang tersebut diketahui menyimpan pasokan medis penting bagi pasien dan korban luka di Gaza. Seiring dengan kecaman tersebut, Arab Saudi mendesak anggota Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak tegas guna mengakhiri apa yang mereka gambarkan sebagai tragedi mematikan bagi rakyat Palestina. Namun, apakah desakan tersebut akan berhasil menghentikan agresi Israel? Realitanya, PBB tampaknya sudah kehilangan kekuatan untuk mengekang negara-negara yang kerap melakukan pelanggaran hukum internasional. Jika ditelaah, pola respon internasional, termasuk kecaman dari PBB dan berbagai negara,
hanyalah sebatas retorika tanpa aksi nyata untuk menghukum Israel. Meskipun pelanggaran perang dan hukum internasional yang dilakukan itu jelas terlihat, upaya internasional seringkali terbatas pada seruan untuk menahan diri. Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah masih ada harapan bagi rakyat Palestina untuk merdeka di tanah yang selama ini mereka huni? هي مرمي 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 بسرعة بسرعة هذا الشيء لا 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 لا